Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang saya sayangi, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan penuh limpahan barokah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semua, kemarin beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 16 November 2024, Bukit menghadiri acara ulang tahun PWI LS Sabilillah di Cirebon di pondok pesantrennya Kiai Abbas Buntet. Pada kesempatan itu, Kiai Abbas dalam pembukaannya mengadakan orasi, memberi semangat kepada warga PWI LS Sabilillah agar jangan kendor di dalam perjuangan dan jangan sampai kenal rasa takut. Kalau takut menjadi anggota PWI LS Sabilillah, mending tidak usah menjadi anggota PWI kalau ada rasa ketakutan itu. Karena ketakutan itu adalah momok yang akan melemahkan perjuangan. Para pemirsa semua, bahwa perjuangan ini meski meyakini bahwa apa yang diperjuangkan adalah sebuah kebenaran. Kalau kita yakin bahwa kebenaran itu adalah motivasi perjuangan kita, insya Allah tidak ada rasa takut di dalam diri kita, karena kita yakin bahwa kita adalah memperjuangkan kebenaran atau al-haq, dan al-haq itu adalah milik Allah, berarti kita memperjuangkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk diperjuangkan, dan dijamin oleh Allah kemenangan bagi orang-orang yang memperjuangkan al-haq. Maka pada kesempatan itu, beliau Panglima Tinggi Pimpinan Umum PWI dan Panglima Tinggi Laskar Sabilillah panjenenganipun Gus Abbas Buntet memberi spirit pada warganya agar selalu konsisten di dalam perjuangannya, konsisten menegakkan daripada marwah leluhur Nusantara yang belokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah salah satu fungsi daripada PWI LS Sabilillah. Dan lagi, beliau menginstruksikan agar kita selalu bekerja sama kepada pemangku otoritas, mulai dari presiden sampai jajaran yang paling rendah RT RW. Kita mesti bekerja sama bahu-membahu dalam menjaga marwah Nusantara ini. Dan pada kesempatan itu beliau menggugah semangat untuk warganya, menyerap lagi energi 10 November dari leluhur beliau Abbas Buntet, tokoh perjuangan 10 November. Dan ini harus menjadi motivasi bagi seluruh warga Laskar Sabilillah untuk bisa menjadi kekuatan dari beberapa kekuatan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan PWI LS sekarang sudah menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dalam Republik Indonesia ini, kekuatan yang ingin menjaga marwah Nusantara, yang ingin menjaga marwah keagamaan yang ada di Nusantara ini dari pembelokan-pembelokan, dari penyesatan-penyesatan, doktrin-doktrin yang disebarkan oleh klan Ba'alawi. Sehingga beliau juga mempertegas bahwa siapa saja yang mengadakan pengrusakan terhadap Nusantara, maka mesti dilawan. Maka dari itu, mari kita simak bersama bagaimana orasi beliau Gus Abbas dalam memberi motivasi kepada warganya untuk selalu istiqomah dalam semangat yang bara, istiqomah dalam satu komando, yaitu di bawah organisasi PWI Laskar Sabilillah, berjuang bersama demi agama dan Nusantara. Mari kita saksikan bersama bagaimana orasi beliau
di dalam momen acara ulang tahun PWI LS Sabilillah yang pertama yang diadakan di kantor pusat, yaitu Pondok Pesantren Buntet milik beliau Gus Abbas. Mari kita saksikan bersama. Nanti dari Sabang sampai Merauke akan dibentuk yang disebut apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, pasukan hitam. Kita ini ngomong-ngomong kaos kita warna hitam itu usulannya siapa? Nggak ada yang usul. Ijma subuti, diem tapi kompak. Itu namanya aneh bin ajaib. Makanya saya bilang, Gus, ada yang nanya, Gus, ini kalau yang mengusulkan itu kaosnya pasukan itu PWI Laskar Sabilillah itu siapa? Yang nggak tahu. Saya nggak pernah ngusulin kok. Saya nggak pernah ngusulin. Yang lain nggak ada yang merasa ngusulin. Tiba-tiba kompak aja. Ini yang disebut ijma subuti Laskar Sabilillah. Jadi mungkin ini yang mengarahkan adalah nurani kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan PWI dan Laskar Sabilillah ini betul-betul jadi pasukan hitam seperti yang disyaratkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasulullah SAW ini pernah bersabda dalam satu tempat bahwasanya kalian tahu nanti di satu daerah tidak jauh dari daerah ini, dari Mekah, tidak jauh dari daerah ini, tidak juga dekat, akan muncul ketika terjadi polemik permasalahan yang ada di umat saya, akan muncul pasukan hitam yang akan menolong umat saya. Insya Allah dari Sabang sampai Merauke Indonesia akan kita hitamkan. Kemudian nanti setelah pemotongan tumpeng ini, saya minta kepada panjenengan memberikan orasi kebangsaan dan kewali songon dari masing-masing daerah. Saya minta orator satu, orator yang tegas dan bagus itu untuk memberikan semangat kepada kalian semua ya. Ini salah satu ciri khas daripada PWI Laskar Sabilillah ya. Karena PWI dan Laskar Sabilillah ini berjuang berdasarkan kejujuran dan kebenaran. Betul kan? Kalian maka dari itu ini alhamdulillah. Kemudian ini supaya perkembangannya panjenengan tahu semua. Insya Allah sekarang Laskar Sabilillah sudah ditunggu oleh Bapak Presiden. Jadi nanti insya Allah kita adakan deklarasi dukungan kepada Presiden, ya, bukan kepada partai, bukan kepada politik. Siapapun yang jadi presiden itu presiden kita. Itu prinsipnya Laskar. Siapapun presiden kita tidak boleh dicaci maki. Boleh dikritik, jangan dicaci maki. Boleh dikasih masukan, tapi jangan dijatuhkan harga dirinya. Ini cara leluhur kita hidup berbangsa dan bernegara, ya kan? Kenapa? Karena presiden itu ketika sosok menjadi presiden itu sudah tidak bicara personality, tapi ini adalah lambang kedaulatan rakyat. Menyakiti presiden sama dengan menyakiti rakyat, karena itu kedaulatan. Maka dari itu Laskar Sabilillah siapapun presidennya mesti kita ada di belakang. Ya. Kecuali kalau presidennya mengkhianati bangsa, baru kita lawan juga. Betul. Sebabnya Laskar Sabilillah ini tidak boleh takut. Kalau seumpama masih ada takut-takut, nggak usah jadi laskar lagi. Saudara-saudara sekalian, ini sudah merambat kemana-mana. Ada beberapa kemarin juga sempat diganggu oleh oknum-oknum yang diduga itu adalah FPI, tetapi ternyata dipukul mundur oleh Laskar, semuanya kabur semua. Saya bilang hebat nih di Lampung, di Laskar luar biasa. Kemudian kemarin di Bekasi juga alhamdulillah tidak ada yang berani. Sekarang Laskar sudah muncul sebagai kekuatan baru di Indonesia. Makanya
dari para militer, insya Allah sudah mulai melirik Laskar Sabila. Kemudian juga dari para menteri dan para presiden sudah melirik Laskar Sabila. Dari kepolisian juga sudah melirik. Kalian ini untuk tahun-tahun ini, kalian PWI dan Laskar Sabila adalah organisasi satu-satunya yang paling mendapatkan perhatian dari segala kalangan masyarakat, termasuk pemerintah. Paling update, paling terkenal, paling masyhur, paling bikin heboh. Nggak tahu hebohnya heboh apa ya, saya nggak tahu. Katanya Gus, katanya itu Laskar itu bikin heboh. Nah, heboh apa? Ini apa? Nggak ada tuh. Laskar Sabila itu nggak pernah ngajak berantem. Tapi kalau diajak berantem mau, nah saya tekankan jangan sampai kalah. Kalau mau kalah nggak usah masuk Laskar. Jadi yang namanya Laskar itu syaratnya wani gelut. Nek orang wani gelut gak usah mlebu Laskar. Maka kenapa? Karena kita ini menghadapi satu orang-orang yang diciptakan oleh sebuah klan, di mana orang itu sangat fanatik dan sangat keras dan sangat kejam, sangat jahat, punya agenda sistematis yang kita semua sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu. Maka dari itu kita itu harus kuat menghadapi seperti ada FPI, ada HTI. Ini kita harus kuat karena mereka semua dari HTI dan FPI khususnya itu mencoba-coba untuk merubah Indonesia. Jadi Laskar Sabila dan PBI ini adalah satu gerakan yang paling ditakuti oleh semua orang. Yang jadi aneh itu termasuk ditakuti oleh PBNU. Takut apanya? Saya kadang-kadang nggak paham kan. Yang benar sampai kalau ngomong jangan sembarangan. Saya bilang ini terus PBNU juga. Saya bilang ya awas jangan diupload di YouTube sampai yang itu karena sama-sama keluarga kita. Betul. Cuma kan saya kan jadi bertanya, ini ada masalah apa? Kita tidak pernah punya masalah dengan PBNU, ya kan? Yang ada kan PBNU yang nyerang kita terus ditanya kan cicing wae diem banget. Yang namanya sakti kalau dipukul ya diem aja. Cuma mungkin PBNU-nya bingung, nih Laskar dipukulin kok diem aja. Punya ilmu apa? Jadi saudara-saudara kalian, alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Dan di dalam perjalanan nanti mungkin setelah deklarasi ini nanti akan ada agenda ketemu dengan Bapak Presiden. Kemudian juga ada 9 kementerian yang siap untuk membantu Laskar Sabila. Sudah ada. Mudah-mudahan semua, jadi rupanya ada beberapa jatah dari yang diberikan kepada organisasi-organisasi besar mungkin ya. Kemudian mungkin kehadiran PBI dan Laskar Sabila ini cukup untuk membuat mereka deg-degan. Karena apa? Ya karena PBI Laskar Sabila tidak pernah ngurusin bantuan. Yang penting makam palsu dibongkar. Repot-repotin apa? Bikin takut sama Allahnya. Ya kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itulah salah satu kejayaan Laskar Sabila dan PBI ini. Ternyata begitu saya dapat informasi dari keluarga yang dari beberapa pihak, termasuk dari instansi pemerintah, dari istana negara, dari militer dan kepolisian, ternyata subhanallah bagi mereka PBI dan Laskar Sabila ini adalah momok yang sangat menakutkan. Mereka takut kepada keikhlasan kita, karena ikhlas itu dari nurani, dari perjuangan kita adalah perjuangan nurani rakyat. Itu yang mereka takutkan. Kalau sudah perjuangan nurani rakyat, di masa yang akan datang PBI dan Laskar Sabila akan apresiasi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki nurani. Kita ini bergerak itu bersama. Tidak bisa kita seorang bergerak itu nggak bisa. Jadi jangan suka egois bahwa kita itu paling hebat, pemikiran kita paling bagus, paling tepat. Jangan seperti itu. Allah menciptakan kuping tuh ada 2, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Untuk apa? Untuk dengerin. Jadi kita harus mendengarkan.
usulan-usulan dari kawan-kawan, karena ini adalah perjuangan bersama, karena ini perjuangan kerakyatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, insya Allah juga dari bagian keilmuan dan dakwah keilmuan kajian itu juga alhamdulillah nanti kita akan membuat, saya sudah memerintahkan kepada Gus Ahmad Jazuli ya, bersama juga ke Iman, kemudian ke Syarifuddin Tegal dan yang lainnya termasuk ke Nur Ihya, itu sudah mengatakan saya bahwa apa yang kita bahas dari masalah polemik nasab dan dalil-dalilnya akan dijadikan buku baku panduan pembatalan nasab ba'ali dengan dalil-dalil yang jangan sampai bisa dibantah. Siap. Saya bilang pada waktu mau ada pertemuan di Semarang sampai ke Iman, saya pesan satu aja, apa? Sampean kalau debat jangan kalah. Kalau sampean kalah, orang yang pertama kali marah sama sampean saya, bela-bela mau kalah. Kalau bela-bela kena kalah juga. Kodok Iman, insya Allah jangan sampai kalah pokoknya. Ya, pokoknya jangan sampai kalah. Panjang nanti buku kitabnya terus dipelajari. Untuk masalah pengiran kitab, masalah nasab dan sejarah sudah cukup. Sebab saya ini spesialisasinya tafsir dan hadis, bukan nasab. Nasab itu spesialnya Panjang, jadi saya nggak harus tahu seperti Panjenengan. Model bin itu Panjenengan aja bagi-bagi. Silahkan Panjenengan kaji sedalam-dalamnya. Saya hanya pesan sebagai PWI dan Laskar Sabilullah, ketika debat tolong jangan sampai kalah ke Iman. Sebab ini urusannya nasib seluruh rakyat Indonesia. Betul. Akhirnya setuju, makanya saya perkuat, makanya saya bilang salah satu daripada perjuangan ini tetap ada, supaya perjuangan ini akan mendapatkan meraih kemenangan, satu-satunya jalan adalah penguatan organisasi. Maka dari itu kita harus besar. Kita ini memperjuangkan kita memperjuangkan negara, bahkan kita ini memperjuangkan baginda Rasul, kita ini memperjuangkan rakyat. Di samping kita banyak rakyat yang menangis, di samping kita sejarah dibelokkan, di samping kita ada makam dipalsukan, di samping kita klan-klan Ba'al sangat zalim kepada kiai-kiai kita, ulama kita, meremehkan kita. Gerakan mereka politiknya sangat luar biasa, gerakan politik bahkan gerakan ekonominya juga sudah merambah kemana-mana. Kita menghadapi satu yang sangat luar biasa, maka satu-satunya jalan kita harus kuat. Makanya di dalam untuk memperkuat di dalam perjalanan daripada PWI dan Laskar Sabilillah ini jangan dikaitkan dengan politik. Siap? Setuju? Milih presiden lain-lain kita aspirasi toleransi, setuju? Milih bupati, milih gubernur beda-beda tidak apa-apa, setuju? Milih Pak Kuwu, milih lurah beda-beda nggak apa-apa, yang penting kita satu perjuangan. Ketika kalian sudah milih di pilkada, ketika kalian sudah menjalankan aspirasi, pulang kalian ke PWI dan Laskar Sabilillah, jangan ngurus yang begini. Kembali kepada rel perjuangan, betul? Maka dari itu jangan sekali-kali merusak perjuangan ini ya. Atas nama apa? Jadi kalau seumpama politik, kalian diam atas nama pribadi, bukan atas nama PWI dan Laskar Sabilillah. Ini untuk supaya kita jangan kemasukan racun-racun politik, jangan kita kemasukan faktor-faktor politik yang kadang-kadang suka memecah belah, akhirnya membuat kita lemah. Kita urusan beda pilihan bupati, ribut-ribut DP pecah belah dari bupati orang, duit orang, urusi apa? Saudara-saudara sekalian itu, jadi jangan itu politik. Kemudian juga masalah pembongkaran makam kemarin itu di Madiun ada masalah juga. Kenapa? Sebab yang punya makamnya, yang punya tanahnya itu akan melaporkan PWI dan Laskar Sabilillah karena dianggapnya pengerusakan. Saya sudah menjawab pada waktu itu di wawancara, saya bilang silakan Anda laporkan PWI dan Laskar Sabilillah dalam menangkap pengerusakan, tapi Anda harus bisa membuktikan juga makam itu asli atau palsu. Kalau palsu akan tutup balik Anda pemalsuan makam.
Setuju? Setuju. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Kalau tuntut lagi, saling tuntut menuntut, biasa di Indonesia, saling tuntut menuntut, akhirnya saling tuntut menuntut, akhirnya bubar barisan. Ini biasa banget Indonesia. Saudara-saudara, jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah takut. Yang penting kita jangan keluar dari rel hukum. Kemudian nomor selanjutnya, panjenengan ini yang banyak berhubungan dengan pemerintahnya. Kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil, dan Dim, kemudian juga Pangdam, Jawa Barat, Gubernur, Presiden. Nanti kita akan ada. Kenapa? Karena sebetulnya mereka itu kadang-kadang, ya saya sendiri kurang paham, saya tidak bisa menerka asumsi mereka ya. Tetapi saya pikir mereka itu adalah orang yang masih menilai ini bagaimana dan bagaimana. Sebetulnya kalau seumpama mencari informasi tentang masalah PBI dan Laskar Sabila itu sangat mudah sekali, tinggal buka YouTube ya. Udah ada semua di sebelah YouTube, ada PBI. Dan bisa menilai bagaimana ceramah-ceramahnya kiai-kiai yang ada di PBI dan Laskar Sabila dan ceramah-ceramahnya para pahami itu bagaimana, bisa dinilai sendiri lah. Itu afala tatafakkarun afala ta'qilun, kita saya sudah dinilai sendiri sudah. Jadi kalau seumpama ada pertanyaan kadang-kadang dari oknum-oknum pemerintah, itu menurut saya itu pertanyaan jebakan Batman aja, kita harus jawabnya hati-hati. Saudara-saudara sekalian, dari saya mungkin cukup sekian saja.